Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Raja dari Segala Raja, jangan lupa like, share dan subscribe. Kalau tidak kuretakan jantung kalian. Hehehehe. Bab 66 sampai bab 70. Omi menekankan di dalam. Dia benar-benar ingin pergi dan membersihkan Li Ziming di tengah malam. Tapi sayangnya, dia hanya bisa mengecewakan. Saat itu, Omi melihat komputer di atas meja di kamarnya. Hei, hari ini Carlos mengatakan bahwa jika ada sesuatu yang tidak Anda mengerti, Anda bisa melanjutkan, terus bisa mengetahui semuanya. Carlos juga mengatakan bahwa dalam masyarakat modern, bahkan ponsel pun pintar, belum lagi komputer. Omi memikirkan hal ini. Hatinya bahagia. Baru saja saya khawatir tidak tahu rumah Li Ziming. Sekarang saya tidak perlu khawatir. Saya akan mencoba memeriksa komputer. Buka komputer. Omi mengetahui dan dengan cepat belajar menggunakan mouse. Namun, Omi tidak tahu tentang Baidu dan terus menggerakkan mouse di komputer desktop. Bagaimana cara memeriksa rumah Li Ziming? Omi tertekan. Merasa sangat rumit. Mouse komputernya bergerak selama setengah hari tetapi tidak ada yang memperhatikannya. Tepat pada saat ini, komputer desktop Omi tiba-tiba secara otomatis membuka halaman teks. Sebuah baris muncul di halaman. Halo. Jangan tanya siapa saya. Saya hanya ingin mengatakan, wanita ini ada di sini. Selain itu, dinding pelindung komputer Anda bagus. Omi tertegun. Tidak tahu apa artinya. Omi mencoba mengetik. Tetapi paparan pertama Omi terhadap pengetikan komputer sangat lambat. Tapi dia tahu sedikit pinyin. Karena dia mempelajarinya sambil mengetik di teleponnya di sore hari. 1 detik untuk mengingat untuk membaca buku. Pada saat ini, di sebuah kota yang jauh dari kota Linjiang, di sebuah ruangan tertentu, seorang gadis sedang berbaring di tempat tidurnya. Tersenyum, meretas 100 komputer setiap hari. Misi hari ini selesai, yay. Di ruangan ini, terdapat banyak gambar di dinding. Seorang gadis kecil. Gadis kecil itu mengenakan kacamata tanpa bingkai oranye. Di bawah kacamata ada sedikit kecantikan kekanak-kanakan bayi gemuk. Terlihat sangat murni dan imut. Melihat wajahnya, rasanya sangat kekanak-kanakan. Tetapi payudaranya berukuran dewasa. Gadis ini melihat ke layar. Ingin melihat ekspresi ngeri dari pihak lain yang telah dia serbu. Tetapi tiba-tiba menyadari bahwa pihak lain telah mengetik untuk waktu yang lama sebelum dia hampir tidak bisa melihat satu kata alfabet pun. Si cantik kecil mengerutkan kening. Dan tetap mengirim pesan. Setelah menyelesaikan misinya meretas 100 komputer hari ini. Hei, bahkan jika kamu menggunakan komputer untuk pertama kalinya, kamu tidak terlalu lambat dalam mengetik pinyin, kan? Kamu milik siput. Baris informasi ini ditampilkan dalam file teks desktop komputer Omi hampir dalam sekejap mata. Omi telah belajar mengetik dengan teleponnya di sore hari. Dan dia harus menggabungkan kata-kata dengan ejaan. Tetapi dia tidak tahu pinyin sebelumnya. Jadi dia mengetik dengan sangat lambat. Akhirnya, Omi mengetik kalimat, apakah kamu orang yang cerdas? Keindahan kecil di sisi lain itu mengerutkan kening tanpa alasan yang jelas. Dan kemudian kembali dengan sangat gagah. Maaf, saya seorang peretas. Kecantikan kecil ini suka meretas komputer orang lain. Tetapi dia tidak akan menghancurkan komputer orang lain. Dia hanya suka meretas komputer orang lain dan meninggalkannya di sini atau memberitahu orang lain dengan sangat tampan. Maaf, saya seorang peretas. Pada titik ini, dia merasa sangat bebas. Misalnya, ketika dia memberitahu Omi bahwa dia adalah seorang peretas, dia merasa sangat bahagia. Dia akan menerima seluruh Omi yang luar biasa dan mendapatkan nada suara. Namun, pengetikan Omi terlalu lambat dan lambat, membuatnya menunggu hingga pingsan. Tetapi dia masih ingin menunggu. Dia ingin melihat betapa terkejut atau marahnya Omi ketika dia mengetahui bahwa dia adalah seorang peretas dan meretas komputernya. Ini adalah saat ketika dia merasa paling utuh. Omi membatalkan dan mengetik baris lain. Tidak. Bisakah kamu membantuku menemukan rumah Li Ziming? Omi tidak tahu apa itu hacker. Dan tidak melihat ini ketika dia menonton TV. Alis si cantik kecil berkerut dan kembali. Maaf,
Saya seorang peretas. Omi mengetik baris lain. Orang yang cerdas. Saya perlu menemukan Li Ziming. Bantu saya menemukan alamat rumah Li Ziming. Jika cantik kecil ditekankan. Apakah dia buta? Aku sudah bilang aku seorang hacker. Dan dia masih orang cerdas-cerdas. Sakit. Si cantik kecil tidak melihat pihak lain terkejut dan tidak percaya. Melainkan cerdas tanpa henti. Sangat tertekan. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi selama bertahun-tahun. Sebelum orang lain. Setelah menemukan peretas. Sangat terkejut. Beberapa bahkan akan memarahinya. Tapi apa yang terjadi hari ini? Katakan lagi. Aku seorang hacker. Lagi-lagi, apakah kamu benar-benar orang yang cerdas? Mengapa Anda tidak mendengarkan? Don Omi mengetik garis yang sangat bingung. Kamu adik ah. Aku seorang hacker, peretas kecil cantik berusia 16 tahun itu menyala. Semua berkata beberapa kali. Dia adalah seorang peretas. Tetapi juga saudara perempuan cerdas yang cerdas bisa ah. Semenit kemudian, Omi mengetik kalimat lain. Orang cerdas. Saya ingin pergi ke rumah Li Ziming. Beritahu saya alamatnya. Oke. Ah, jangan membuatku berbicara kotor. Aku bukan orang yang cerdas. Aku seorang hacker. Hacker. Hal penting untuk dikatakan 3 kali. Apakah Anda mengerti apa itu hacker? Dan pintar tanpa henti. Si cantik kecil di ujung lainnya menekankan. Saya tidak tahu mengapa saya berbicara begitu banyak dengan orang idiot ini. Semenit kemudian, Omi mengetik baris lain. Hacker. Apakah itu kata kode Anda untuk kecerdasan? Oke. Hacker inteligencer. Bisakah kamu membantuku menemukan rumah Li? Ah, surga. Aku telah meretas komputer yang tak terhitung jumlahnya dan aku belum pernah melihat orang bodoh seperti itu. Saya tidak percaya mereka mengira saya orang yang cerdas. Apakah ada orang cerdas di dunia secerdas Nona Ben? Peretas kecil yang cantik itu panik. Tapi tentu saja, dia berbicara sendiri. Beberapa menit kemudian, gadis kecil cantik itu teringat. Lupakan saja. Jadilah cerdas. Apa yang saya bersaing dengan seorang idiot? Kemudian, peretas kecil yang cantik itu mengirimkan pesan penasaran. Siapa Li Ziming? Apa yang kamu inginkan bersamanya? Pria cerdas. Kamu akhirnya bersedia membantuku. Li Ziming adalah kita di sini. Generasi kedua yang kaya. Memukul seseorang di sekolah. Tetapi masih belum dikirim untuk menyelamatkannya. Hidup untuk melihatnya mati. Si cantik kecil segera mencari dan melihat berita yang dibicarakan Omi. Si cantik kecil segera mulai mencari informasi tentang Li Ziming. Dan sekaligus mengetahui nomor telepon Li Ziming. Nomor Kiki. Kata sandi Kiki. Dan tentu saja, alamat rumah. Dan bahkan peretas kecantikan kecil menggunakan teleponnya untuk menemukan bahwa Li Ziming ada di rumah saat ini. Peretas kecil yang cantik itu sendiri tidak tahu mengapa dia membantu idiot ini. Mungkin, idiot ini berbeda dari pemilik komputer manapun yang telah dia ulangi sebelumnya. Dia tidak menemukan perasaan yang mulus pada Tang Ziming. Tetapi malah terlibat dalam depresi. Menemukan Li Ziming. Alamat rumahnya X. Nomor komputernya X. Dan lokasinya saat ini X. Terima kasih. Orang cerdas. Tentu saja komputer dapat menemukan apapun yang ingin diketahuinya. Omi senang. Carlos tidak berbohong. Komputernya sangat menakjubkan. Itu benar-benar dunia yang jauh dari otak manusia. Si cantik kecil mengalami depresi. Dia tidak repot-repot menjelaskan kepada idiot ini bahwa dia adalah seorang peretas. Dia adalah peretas yang baik dan digunakan sebagai orang yang cerdas oleh seorang komputer idiot. Omi mematikan komputernya ketika dia mengetahui alamat Li Ziming. Dan kecantikan peretas kecil itu menekan. Membantu bahkan tanpa mengungkapkan kata pun dengan sopan. Omi berkata dalam hatinya. Li Ziming. Aku akan segera datang kepadamu begitu aku kehilangan debu merah. Kamu harus mencari keadilan bagi orang-orang miskin. Biarkan kamu menyergap hukum dan dihukum sebagaimana mestinya. Omi turun. Di mana Jin membantu Uma mengepel lantai. Tuan muda. Jin sibuk memanggil ketika dia melihat Omi. Membuatnya terdengar seperti Omi adalah pemilik villa ini. Jin. Keluar. Aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu. Ya, Tuan muda. Omi memanggil Jin keluar dan bertanya. Di mana Fragrant Garden Villa? Ini adalah alamat rumah Li Ziming. Dan meskipun Omi tahu alamatnya, sulit untuk mengetahui di mana itu tanpa bertanya kepada seseorang. Tuan muda,
Ini adalah area villa Taman Wangi. Ini dia. Omi berseru. Ya, villa ini adalah Fragrant Garden 18. Omi mengangguk dan menyuruh Jin untuk kembali bekerja. Dalam hatinya, Omi berkata, saya tidak pernah berpikir bahwa keluarga Leona tinggal di tempat yang sama dengan Li Ziming. Fragrant Garden Villa Area 39. Itu sangat dekat. Omi berencana pergi mencari Li Ziming di tengah malam. Tapi tidak berharap untuk tinggal di lingkungan yang sama. Omi tidak bisa menahan diri. Dan segera meninggalkan rumah Leona tanpa sepatah kata pun. Menghilang ke sudut gelap mencari Li Ziming. Pada saat ini, beberapa kilometer jauhnya dari rumah Leona di lereng bukit. Di sebuah villa yang sama mewahnya. Keluarga Li Ziming. Serta beberapa nama besar lainnya. Sedang duduk di ruang tamu sambil minum teh dan barbeque. Omi segera mengeluarkan ponselnya untuk merekam video, yang mungkin mengumpulkan beberapa bukti yang menguntungkan untuk menyergap Li Ziming. Ziming, ini Din Bai. Kamu bisa dibebaskan kali ini berkat bantuannya. Sertifikat psikosis onset akut sebelum waktunya diperoleh dengan bantuan. Seorang pria parubaya berkata. Seorang pemuda sibuk berkata, Paman Bai, kamu minum teh. Pemuda ini adalah Li Ziming. Oh, Ziming. Tidak perlu bermaksud sopan. Ayahmu dan aku telah berteman selama bertahun-tahun. Apa yang terjadi dengan bantuan ini? Dekan Bai tersenyum. Li Ziming bertanya. Paman Bai, apakah psikosis akut terjadi sebelum waktunya adalah penyakit nyata? Bahwa ayah Din Bai dan Li Ziming sama-sama tertawa. Ayah Li Ziming berkata, Ziming, kamu juga mengikuti pemaparan. Ini hanya sepotong bukti untuk membenarkanmu. Bagaimana mungkin ada penyakit seperti itu? Presiden Bai berkata, otak manusia adalah yang paling kompleks. Apakah ada orang yang bisa membuktikannya? Beberapa menit kemudian, ayah Li Ziming berkata, Din Bai, terima kasih kepada Anda kali ini. Token kecil ini, Anda ambil. Ini. Bagaimana ini ide yang bagus? Ini hanya 1 juta. Apa yang melirik tentang itu? Bukankah sisa hidup putraku setara dengan cek ini untuk 1 juta? Simpan saja, hahaha. King Yuan, kamu, sangat sopan. Kamu bahkan tidak memperlakukanku sebagai teman lama lagi. Din Bai tertawa ceria. Di luar ruang tamu villa, Omi bersandar di dinding. Kamera ponselnya menunjuk ke rumah. Omi berkata sambil menghela nafas. Sungguh sarang ular dan tikus. Sekitar setengah jam kemudian, Din Bai dan yang lainnya pergi. BSP. Setelah Presiden Bai dan yang lainnya pergi, tampaknya Li Ziming dan ayahnya adalah satu-satunya yang tersisa di ruang tamu. Hanya Li Ziming yang berkata, Ayah, saya mendengar serigala kedua mengatakan bahwa ayah dari hantu yang mati itu, Zhang Dali, tidak puas dengan keputusan pengadilan hari ini. Dia telah mengumpulkan sekelompok kerabat dan bersiap untuk pergi ke gerbang utama balai kota besok untuk membuat masalah besar darinya. Jika masalah ini menjadi besar dan berita menjadi besar di seluruh Kabupaten Dongyang, maka saya khawatir tidak akan mudah untuk membersihkan kekacauan. Bahkan jika pengadilan telah berakhir, itu mungkin akan dijatuhi hukuman ulang. Ayah, kamu harus menyelamatkanku. Ayah Li Ziming bersemangat. Jangan khawatir. Aku sudah memesannya. Aku khawatir Zhang dengan penuh semangat tidak tega menimbulkan masalah lagi. Ayah, kenapa kamu begitu yakin? Li Ziming sibuk bertanya. Li King Yuan tertawa. Saya telah meminta orang untuk pergi ke rumah Zhang Li. Malam ini istri Zhang Li akan jatuh sakit dan pergi ke rumah sakit untuk menyelamatkannya. Sisa hari itu, istri Zhang Li akan menghabiskan waktu di rumah sakit. Apakah menurut Anda Zhang Li masih tega pergi ke balai kota untuk membuat masalah? Ayah, ide ini terlalu bagus. Ayah, kamu terlalu pintar. Aku terlalu mengagumimu. Li King Yuan berkata dengan bangga. Saya yakin geng itu sudah dalam perjalanan ke rumah Zhang Dali sekarang. Atau bahkan, mereka mungkin sudah tiba. Omi, yang menguping tembok di luar, terkejut. Bahaya dan kompleksitas masyarakat ini benar-benar jauh di luar dugaan Omi. Dikhawatirkan orang-orang yang dikirim oleh Li King Yuan ke rumah Zhang Li telah tiba di rumah Zhang Li. Dan istri Zhang Li akan jatuh sakit sejak saat itu. Dada Omi kencang saat ini. Bagaimana mungkin ada orang yang begitu kejam dan kejam di dunia ini? Zhang Dali baru saja kehilangan putrinya. Dan istrinya akan jatuh sakit lagi. Semua berkat ayah dan anak di dalam villa. Perusahaan telah dalam proses mengembangkan produk baru untuk perusahaan.
yang akan digunakan dalam berbagai industri, seperti pengolahan makanan, dan pengolahan makanan. Omi menyingkirkan video yang direkam, lalu segera memindahkannya ke rumah Zhang Li untuk melihat apakah sudah terlambat untuk menyelamatkan sesuatu. Li Ziming, ini masih pagi. Aku akan membiarkan kalian pergi selama beberapa jam lagi. Malam ini, begitu aku kehilangan debu merah, aku akan datang dan memukulimu. Lalu aku akan menyerahkan video itu kepada polisi. Omi meninggalkan rumah Li Qingyuan pada siang hari. Ketika Li Xuan'er mengundang tamunya untuk makan siang, Li Xuan'er mengatakan bahwa gadis pelajar baru yang ditabrak dan dibunuh tinggal tidak jauh dari rumahnya. Jadi Omi hanya perlu pergi ke rumah Simran untuk menemukan rumah Zhang Li. Setelah Omi kembali ke rumah Liu Chenming, dia segera mengendarai BMW-nya dan pergi dengan api. Meskipun Omi tahu bahwa mungkin sudah terlambat untuk menghentikannya, dia masih harus maju untuk melihatnya. Tentu saja, sebelum Omi pergi, dia tidak lupa mengirim pesan kepada John untuk mengawasi gerakan keluarga dan segera menemukannya jika terjadi sesuatu. Bagaimanapun, melindungi Liona adalah bisnis utamanya, dan kekalahan debu merah hanyalah bisnis sampingannya. Omi mengendarai BMW ke arah rumah Simran. Pada saat ini, di sebuah rumah tidak jauh dari rumah Simran, seorang pria berusia 40-an menggunakan kucing untuk menulis karakter besar di selembar kertas. Kembalikan nyawa putriku, menghukum pembunuhnya dengan berat. Pria parubaya berusia 40-an ini bertahan Zhang Dali. Gadis pelajar baru yang telah ditabrak dan dibunuh adalah putrinya. Dan saat ini dia telah menulis banyak spanduk, siap untuk pergi ke gerbang balai kota besok untuk menyebabkan pertunjukan dan menarik perhatian. Dan di ruang tamu, seorang wanita berusia 40-an, menangis dengan foto hitam putih di tangannya. Dia adalah istri Zhang dengan penuh semangat. Oh, Mei, kamu mati dengan sangat salah. Mengapa surga melakukan ini padaku? Mengapa? Sekarang pembunuhnya masih buron. Jadi, wanita itu menangis dengan potret putri di pelukannya, dan itu memilukan untuk didengar. Sayangnya, mereka tidak tahu bahwa akan ada lebih banyak kekejaman yang akan datang. Tidak, itu sudah ada di sini. Dentang, saat itu, tiba-tiba ada dentang di pintu rumah. Seolah-olah ada sesuatu yang jatuh. Zhang dengan penuh semangat meletakkan kucing di tangannya dan berjalan keluar dari rumahnya. Namun ternyata pot bunga di depan rumahnya telah dihancurkan tanpa alasan yang sama sekali. Zhang dengan penuh semangat melihat sekelilingnya dan bertanya-tanya siapa yang begitu gatal untuk menghancurkan pot bunganya. Keluarganya sudah sangat tertidur dan masih melakukan ini. Zhang dengan penuh semangat menderita untuk sementara waktu dan tidak mengatakan apa-apa. Membungkuk untuk mengambil potongan-potongan pot bunga. Tapi dia tidak tahu bahwa ini hanya pengalihan. Pada saat ini, istrinya pingsan dan dua pria misterius berdiri di ruang tamu rumahnya. Salah satu pria mengeluarkan jarum dan menusukkan jarum ke pinggang istri Zhang. Kemudian, dalam sekejap, dia melompat menjauh dari jendela. Ketika Zhang dengan penuh semangat selesai membersihkan pecahan pot bunga dan kembali ke halaman, dia menemukan istrinya pingsan di lantai ruang tamu dan berlari ke depan dengan panik, memanggil istrinya. Tetapi istrinya tidak sadarkan diri, tetapi masih memiliki pegangan kematian pada bingkai foto di tangannya. Omi akhirnya tiba di dekat rumah Simran dan memarkir mobilnya di persimpangan, siap menggunakan kekuatan cahayanya untuk memasuki daerah miskin dan menemukan rumah Zhang Dali untuk melihat apa yang sedang terjadi. Berharap semuanya masih tepat waktu dan bahwa orang-orang yang dikirim oleh Li Qingyuan belum berhasil. Sayangnya, ketika Omi tiba, istri Zhang Dali sudah pingsan selama lebih dari setengah jam dan sedang menunggu ambulans tiba. Di rumah Zhang, banyak tetangga datang, termasuk Simran. Istri, bangun, istriku. Ada apa denganmu? Kenapa ambulans belum datang? Oh. Zhang dengan penuh semangat menangis tak berdaya. Dia hanya memiliki satu anak perempuan. Dan istrinya tiba-tiba pingsan lagi sebelum masalah putrinya selesai. Ketika Simran melihat Zhang yang tak berdaya dengan penuh semangat, itu mengingatkannya pada hari yang lain. Ketika dia berada di rumah sakit. Sama tak berdayanya ketika dia tidak punya uang untuk menyelamatkan ayahnya. Ketika berkat bantuan seorang bangsawan, dia bisa melewati masa sulit. Namun, Zhang dengan penuh semangat tidak memiliki keberuntungan seperti itu dan tidak memiliki bangsawan untuk membantu. Memikirkan hal ini, hati Simran dipenuhi dengan rasa terima kasih untuk bangsawan, Omi.
Simran memandang Zhang Dali yang menangis dan menghela nafas dalam hati dengan kesedihan. Tetangga kiri dan kanan sedang berdiskusi. Kasihan. Satu-satunya putri baru saja meninggal dengan tidak adil. Dan istrinya tiba-tiba memiliki semacam masalah dan pingsan tak sadarkan diri. Mungkin karena dia terlalu sedih sehingga dia jatuh pingsan. Sekarang kita hanya bisa menunggu ambulans. Sudah setengah jam dan ambulans belum datang. Apa yang membuat mereka begitu lama? Ambulans melihat bahwa kami berasal dari daerah kumuh, di mana ia akan melakukan pembongkaran. Jika itu adalah orang kaya yang menelepon 120, saya khawatir itu akan pergi secepat mungkin. Para tetangga semua berbicara. Tetapi tidak ada yang bisa membantu Zhang dengan penuh semangat saat ini. Yang paling bisa mereka lakukan adalah menunggu ambulans datang dan membantu membawa pasien. Simran diam-diam menyentuh air matanya. Dia benar-benar ingin membantu Zhang dengan penuh semangat. Tetapi dia tidak mampu. Pada saat ini, sebuah suara datang dari kerumunan penonton. Semua orang bubar. Segera setelah itu, Omi masuk ke kerumunan. Ketika Simran melihat Omi muncul di sini, dia terkejut dan sibuk berteriak, "Omi!" Untuk beberapa alasan, Simran senang melihat Omi untuk sementara waktu. Omi memandang Simran, tersenyum dan mengangguk, lalu berjalan menuju Zhang Li. Semua orang tidak mengerti siapa Omi dan apa yang dia lakukan. Tetapi melihat penampilan dan penampilan Omi yang percaya diri, mereka semua merasa nyaman. Mata terfokus padanya. Omi menghela nafas. Dia akhirnya kehabisan waktu. Omi berjongkok di samping Zhang dan berkata kepada Zhang, "Turunkan pasien dulu." "Siapa kamu?" Zhang dengan penuh semangat menatap Omi. Omi berkata, "Jangan khawatir tentang siapa saya saat ini. Saya akan melihat apa yang terjadi dengan pasien." Pada saat ini, Zhang dengan penuh semangat hanya mencoba mempercayai Omi. Simran datang dan berkata, "Omi, kenapa kamu muncul di sini?" Mata Don menatap pasien. Tetapi mulutnya berkata, "Aku." Omi tiba-tiba menemukan bahwa dia tidak dapat menjelaskan mengapa dia muncul di sini. Dia tidak dapat mengungkapkan identitas Wan David Reddas. Omi segera berkata dengan tergesa-gesa, "Aku datang untuk mencarimu untuk bersenang-senang. Tapi sayangnya aku tidak bisa menemukan rumahmu. Melihat bahwa di sini sangat ramai, aku datang ke sini untuk melihatnya. Aku akan meninggalkanmu sendirian untuk saat ini. Aku akan melihat pasiennya." Omi meletakkan yang ketiga pada denyut nadi pasien. Ketika Simran melihat ini, dia bertanya kepadanya, "Omi, kamu tahu cara menyembuhkan?" Omi berkata sambil memukul denyut nadinya, "Ketahuilah sedikit." Simran terkejut. Tidak menyangka Omi tahu kemampuan medis. Meski hanya sedikit. Simran terkejut. Tidak menyangka Omi tahu kemampuan medis. Meski hanya sedikit. Omi memejamkan mata dan dengan hati-hati mendiagnosis kondisi fisik pasien. Banyak tetangga yang penonton menjadi tenang dan menatap Omi dengan mata bersemangat. Tampaknya menaruh harapan mereka pada Omi. Berharap Omi benar-benar dapat membantu Zhang Dali yang miskin dan tak berdaya. Setelah beberapa pemotongan denyut nadi dan diagnosis, Omi menemukan bahwa masalah pasien muncul di ginjal. Yaitu, pasien memiliki masalah akut dengan fungsi ginjal. Zhang tidak mengenal Omi. Memandang Simran dan bertanya, "Li Jia Suaner, siapa dia?" Simran sibuk. "Dia teman sekelasku." Simran sibuk bertanya, "Omi, apakah kamu melihat sesuatu?" Omi berkata, "Gagal ginjal akut." "Bagaimana kamu tahu?" "Apa yang saya diagnosa dengan pemotongan denyut nadi saya. Seharusnya 89. Adapun penyebab pelemahan akut, kita masih perlu menilai lagi." Zhang sibuk bertanya, "Bagaimana kami memperlakukannya?" "Tolong selamatkan istriku." Omi berkata, "Jangan khawatir. Aku akan menyelamatkan istrimu. Sekarang pasien biarkan bangun dulu." Tangan Omi menekan pinggang pasien dan merangsang beberapa titik akupuntur istri Zhang. Sayangnya, istri Zhang Dali belum bangun. Masalahnya jauh lebih serius daripada yang dibayangkan Omi. Omi berkata, "Dapatkah kamu memberiku beberapa jarum bordir?" Di sana, Zhang dengan penuh semangat segera menemukan beberapa jarum bordir dan membawanya ke Omi. Semua orang menatap Omi dengan gugup. Tanpa alat profesional, Omi hanya bisa menggunakan jarum bordir saat ini. Omi menusuk beberapa jarum di pinggang dan kepala istri Zhang. Benar-benar tidak butuh waktu lama bagi istri Zhang untuk hidup kembali. "Istriku, apa kabar?" Zhang dengan penuh semangat menangis kegirangan ketika dia melihat istrinya bangun.
Para tetangga yang menonton dan menatap Omi dengan memutarnya di mata mereka. Mereka semua berkata kepada Simran, Li Jiaxuaner, teman sekelasmu ini benar-benar sesuatu. Li Jiaxuaner, bagaimana kamu mengenal teman sekelas ini ya? Dia datang untuk bermain bersama. Dia tidak bisa menjadi pacarmu. Jangan bicara omong kosong. Li Jiaxuaner tersipu dan detak jantungnya sedikit meningkat. Dia merasa cukup bangga berada dalam cahaya Omi. Zhang sibuk mengucapkan terima kasih kepada Omi. Rasa terima kasihnya kepada Omi tidak terkatakan dan hanya bisa diubah menjadi dua kata terima kasih. Pandangan Simran agak berbeda. Omi tidak mengira Omi memiliki dua skill. Benar-benar meremehkannya. Tiba-tiba teringat hanya Omi yang mengatakan bahwa dia sengaja datang untuk mencarinya. Simran tidak merasakan detak jantungnya sedikit lebih cepat. Namun, saat berikutnya, Simran memikirkan Omi mengendarai BMW. Keterampilan seni bela diri dan tinggi. Kita sama sekali bukan dunia yang sama. Lubuk jantung menghela nafas dalam-dalam. Simran bertanya, Omi, apakah Bibi Zhang baik-baik saja sekarang? Omi menggelengkan kepalanya. Aku baru saja menghidupkannya kembali. Aku tidak memperlakukannya dengan baik. Tapi jangan khawatir. Aku akan memberikan obat dan aku akan menemukan cara untuk memasaknya dengan lebih baik. Omi tahu bahwa pasti orang dari ayah Li Ziming yang menyebabkan dia mengalami penurunan akut dalam fungsi ginjalnya. Omi bisa mencegah hal ini terjadi. Tetapi sudah terlambat. Omi bersumpah untuk melakukan yang terbaik untuk menyembuhkannya. Namun, Omi tidak tahu banyak tentang bahan kimia di era ini. Jadi dia tidak tahu apa yang telah dilakukan pihak lain terhadap istri Zhang. Dan Omi tidak dapat menjamin apakah dia bisa merawatnya atau tidak. Pada saat itu, 120 ambulan datang. Para tetangga membantu dan membawa pasien ke ambulans. Hanya setelah ambulans pergi, para tetangga membubarkan diri. Segera hanya Simran dan Omi yang tersisa. Simran merasakan suasananya agak canggung tiba-tiba. 1 detik untuk mengingat membaca buku. Pikiran Omi sedang memikirkan apa yang terjadi mengenai Li Ziming dan ayahnya. Sepasang ayah dan anak ini. Betapapun tidak manusiawinya. Omi bersumpah bahwa dia pasti akan pergi mencari mereka pada tengah malam-malam ini. Ketika Simran melihat bahwa Omi menoleh, dia tersipu dan berinisiatif untuk bertanya. Ngomong-ngomong, Omi, apakah kamu bilang kamu ada di sini untuk menemukanku? Ah, Omi sibuk kembali sadar dan mengangguk. Ya, apa yang kamu inginkan dariku pada jam-jam terakhir ini? Simran berkata. Hatinya bahkan sedikit gelisah. Omi berkata, bukan apa-apa. Hanya lewat di sini. Ku dengar kamu tinggal di sini jadi aku datang untuk melihatnya. Aku tidak menyangka akan melihat keluarga itu dikelilingi oleh banyak orang sekarang. Oh, Simran sedikit tersesat ketika dia mendengar Omi mengatakan bahwa dia sedang lewat di sini. Benar, pergi ke rumahmu. Aku belum pernah ke rumahmu, kata Omi. Simran berpikir dalam hati. Rumah saya kumuh dan kumuh. Benar-benar tidak ada satu hal yang menarik perhatian. Ditambah ada pasien. Ada kotak obat di mana-mana. Kapas, lebih berantakan. Atau tidak ke sisi bawah saya. Simran tersenyum bijaksana. Lain kali aku akan mengundangmu ke rumahku ketika aku siap. Oke. Omi tersenyum kecil. Ya, Omi sedikit malu. Itu juga benar bahwa naik ke rumah seseorang di tengah malam itu berputar. Simran menghela nafas dalam hatinya. Dia tidak tahu mengapa dia tidak ingin Omi melihat sisi terburuknya. Apakah dia takut citra Omi tentang dirinya akan turun? Simran melemparkan kepalanya ke belakang dan menyadari bahwa dia, yang tidak pernah sia-sia, sangat peduli dengan citranya di depan Omi dan apa yang memikirkan Omi tentang dia. Kalau tidak, kenapa lagi dia takut Omi pergi ke rumahnya dan melihatnya dalam kekacauan seperti itu? Bagaimana kabar ayahmu? Omi bertanya. Bersiaplah untuk pergi ke provinsi untuk operasi dalam beberapa hari, kata Simran. Yah, seni medis dunia ini sangat pintar sehingga mereka dapat menggantikan tulang belakang manusia. Keterampilan medis yang tidak pernah bisa saya lakukan, kata Omi dengan emosi. Kylie Li berkata, mengapa dunia ini? Simran merasa bahwa Omi berbicara dengan nada aneh, seolah-olah dia bukan dari dunia ini. Oh. Itu bukan apa-apa. Sudah larut. Dan aku tidak ada yang pasti. Aku akan kembali dulu. Omi tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi. Jika terjadi sesuatu di rumah, itu akan menjadi akhir. Dan sudah lewat jam 11 malam. Simran berkata.
Saya akan mengirim Anda ke jalan utama di luar. Ada banyak gang kecil di sini yang bercabang. Jadi mudah bagi orang-orang yang tidak akrab dengan mereka untuk mengambil penutup yang salah. Bagus. Omi menganggukkan kepalanya. Dan tidak menolak untuk mengambilnya. Karena Omi merasa berjalan dengan Simran seperti ini. Mereka berdua sangat damai di dalam. Dan untuk pertama kalinya sejak datang ke dunia ini, mereka merasa sangat damai. Simran berkata, keluarga itu yang dibicarakan adalah keluarga yang dipukul dan dibunuh di sekolah pada siang hari yang kami bicarakan. Omi menganggukkan kepalanya. Zhang Li benar-benar tertidur. Putrinya yang baru saja meninggal. Dan sekarang istrinya tidak tahu penyakit apa yang dia miliki. Terima kasih kepada Anda menyelamatkan mereka malam ini. Saya berterima kasih untuk mereka. Tidak perlu. Itulah yang harus saya lakukan jika saya melihat ketidakadilan di jalan dan mengeluarkan pisau untuk membantu. Segera mereka berjalan keluar dari gang dan ke jalan utama di luar. BMW milik Omi diparkir di pinggir jalan utama. Omi berjalan ke sisi BMW dan berkata, "Ini mobilku." Oh, Simran melihat BMW Omi dan merasa sangat berkelas. Tetapi semakin berkelas, semakin rendah perasaannya di dalam. Dan Omi tidak tahu bahwa itu akan membuat Simran merasa rendah diri di dalam. Kenapa kamu tidak naik dan duduk? Omi mengatakan bahwa Omi sangat menyukai BMW-nya. Jadi mengundang Simran untuk naik dan duduk di atasnya sama sekali tidak memiliki arti lain. Simran tersenyum dan kecewa. Tidak, sudah larut. Kamu harus kembali lebih awal juga. Baiklah, aku akan kembali dulu. Meskipun Omi sangat suka berbicara dengan Simran. Dia takut kecelakaan akan terjadi di rumah. Jadi dia harus menarik kembali. Yah, selamat tinggal. Simran mengulurkan tangan. Dan Omi mengendarai BMW dan menghilang di ujung jalan utama. Gelombang kehancuran mengalir di hati Simran. Simran menepuk kepalanya sendiri dan diam-diam berkata, "Ada apa denganku? Saya tidak harus mengantarnya keluar. Gang itu penuh dengan garpu. Tetapi dia hanya berjalan di sepanjang itu. Jadi mengapa saya menawarkan untuk berjalan-jalan di dekatnya? Mengapa Anda merasa nyaman berjalan dan berbicara dengannya? Sekarang setelah dia pergi, saya merasakan kehilangan di dalam lagi. Mungkinkah aku benar-benar tertarik pada Don? Tidak. Itu tidak mungkin." Simran segera menyangkal dirinya sendiri. Saya bahkan tidak cukup baik untuknya. Jika tetangga saya melihat saya, mereka akan berpikir keluarga saya miskin dan saya akan mendaftarkan uang besar. Saya tidak menginginkannya. Simran, Simran. Bangunlah sedikit. Omi adalah anak laki-laki yang luar biasa. Bagaimana dia bisa melihatmu? Seorang gadis miskin. Bahkan tidak bisa memiliki ide sedikit pun. Dia hanya pria baik yang bersedia membantu semua orang yang membutuhkan. Dan saya hanyalah salah satu dari orang-orang yang dia bantu. Orang-orang sedang mencari. Dan itu adalah wanita 1000 emas seperti itu. Bukan gadis miskin seperti saya. Simran menonton dirinya sendiri saat dia berjalan. Dan segera kembali ke rumahnya sendiri. Begitu dia memasuki pintu, dia mencium bau obat yang kuat. Dan rumah yang hancur dan kotor. Hatinya tertawa dan menghela nafas pahit. Seperti ini, di mana dia layak untuk Omi. Berkat dia di dalam dia masih berani tertarik pada Omi. Simran bersumpah bahwa dia akan menekan hatinya dan berhenti berpikir omong kosong. Namun, Simran juga harus mengakui bahwa ketika dia berdiri bersama Tang Ziming, dia merasa aman di dalam. Seolah-olah dia tidak takut pada apapun lagi. Dan pada saat ini, di rumah Li Ziming, Tuan Li, semuanya telah diurus. Istri Zhang Dali telah dikirim ke rumah sakit untuk menyelamatkan. Dan ambulans telah dibuat terlambat setengah jam agar ramuan itu memiliki efek yang lebih besar. Saya khawatir istri Zhang Li tidak akan bisa menjadi lebih baik lagi. Dan dia akan berakhir mendidih selama beberapa tahun. Kemudian tubuhnya runtuh dan mati. Salah satu pria melaporkan. Li Qingyuan tersenyum. Bagus. Melawanku. Kamu tidak memiliki kekuatan untuk bertarung. Kali ini, saya akan melihat apakah Zhang masih berminat untuk pergi ke balai kota dan menimbulkan masalah. Tuan Li, sekarang istrinya seperti ini. Bagaimana dia masih mood untuk menimbulkan masalah? Rumah sakit akan menjadi rumahnya mulai sekarang. Omi kembali ke rumah dengan api. John, tidak ada yang terjadi di rumah, kan? Omi bertanya. Kembali ke Tuan Muda. Tidak. Nona telah mengerjakan pekerjaan rumahnya di kamarnya. Nona adalah pembaca yang rajin. Oh, bagus sekali.
Kamu istirahat. Omi datang ke balkon dan melihat ke kamar Nona. Masih ada cahaya. Omi berteriak. Nona, sudah larut. Tidurlah lebih awal. Tidak perlu kamu khawatirkan. Suara Liona bisa terdengar dari luar ruangan. Mendengar suara Liona dan nafas mantap. Sepertinya dia tenang dan Omi sedikit lega. Segera, cahaya di kamar Liona padam. Tapi Omi tidak tidur karena Omi masih memiliki hal-hal yang harus dilakukan. Dan meskipun dia telah memotret bukti Li Ziming dan putra-putranya, itu tidak berarti bahwa Omi membiarkan mereka lolos. Li Ziming, Li Qingyuan. Omi bertepuk tangan kedua. Ayah dan anak ini benar-benar gila. Tidak mencari mereka untuk melampiaskan kemarahan mereka. Sangat memalukan bagi orang-orang biasa yang menjadi korban mereka. Rupanya malam ini debu merah yang dikalahkan akan keluar lagi. Sekarang polisi semua masih mencarinya. Begitu cepat keluar lagi untuk menunjukkan wajahnya. Su Meiqian akan sakit kepala lagi. Su Meiqian mendapat perintah dari bosnya bahwa dia harus menangkap Wan David Red Dust. Begitu tengah malam berlalu, Omi meninggalkan villa dengan tenang. Rumah Li Ziming berada di tempat yang sama, yang nyaman untuk bisnis Omi. Omi tiba di rumah Li Ziming dengan angin sepoi-sepoi. Omi bersandar di dinding luar, mendeteksi suara napas di setiap kamar, dan menilai suara napas ruangan mana yang merupakan kamar Li Ziming. Segera, Omi menemukan kamar Li Ziming. Li Ziming sedang mandi di kamar mandi dalam ruangan. Dan ketika dia melakukannya, Li Ziming menjawab panggilan telepon. Hei, aku akan berada di sini. Apakah kamu sudah mendapatkan cewek itu untukku? Saudara Ming, jangan khawatir. Kami telah mengikatnya. Cewek itu milikmu malam ini. Ku dengar dia belum jatuh cinta oh. Berkemah di rumah jaga selama setengah bulan. Aku sudah lama tidak menyentuh seorang wanita. Aku akan bersenang-senang sepanjang malam ini. Hahaha, Li Ziming tertawa di kamar mandi. Dan saat ini Omi sedang berdiri di kamar Li Ziming, menunggu Li Ziming menyelesaikan mandinya. Sungguh konyol bahwa Li Ziming masih ingin bermain sepanjang malam. Segera, Li Ziming menyelesaikan mandinya, menyenandungkan lagu, dengan handuk di sekujur tubuhnya, dan berjalan keluar dari kamar mandi. Setengah bulan sebelum kesimpulan, Li Ziming telah tinggal di terpencil pusat. Jadi setengah bulan tanpa membenturkan seorang wanita. Li Ziming baru saja dibebaskan hari ini. Dia sudah memegang api, ditambah dia dalam suasana hati yang bahagia, siap untuk bersenang-senang malam ini. Jadi, dia diam-diam meminta seseorang pergi dan menangkap gadis cantik yang telah lama dia idamkan. Li Ziming pergi ke ruang ganti dan bersiap untuk berpakaian. Tetapi, dia tiba-tiba merasakan seseorang berdiri di sudut ruangan dan menoleh tajam untuk melihat. Benar saja seorang pria kulit hitam bertopeng dengan pakaian malam berdiri di sudut. Ah, Li Ziming terkejut. Kamu? Siapa kamu? Plum sibuk bertanya. Hah, detik berikutnya. Jari Omi mengetuk bahu Li Ziming. Li Ziming merasa tubuhnya mati rasa dan ingin berteriak. Tetapi suaranya menjadi serak setelah melewati tenggorokannya. Jadi dia tidak bisa berteriak apapun yang terjadi. Dia hanya bisa, "Ayah, tolong." Sayangnya, suara serak itu bahkan mungkin tidak terdengar di ruangan yang sama, apalagi di ruangan lain. Siapa kamu? Li Ziming memandang Omi kesakitan. Omi berkata, Li Ziming, jawab pertanyaanku dengan jujur. Atau kamu akan kesakitan. Li Ziming kesakitan yang luar biasa sekarang. Tubuhnya mati rasa sehingga dia tidak bisa bergerak. Tenggorokannya sangat kering hingga robek. Li Ziming menganggukkan kepalanya kesakitan. Omi bertanya, siapa wanita yang baru saja kamu katakan di telepon yang kamu ikat? Li Ziming berkata dengan suara serak. Ya, ini Wenqi. Di mana dia ditahan oleh orang-orangmu saat ini? Masuk. Di Hotel Excelsior. Kamar mana di hotel? Omi belajar dengan cerdas dan benar-benar tahu ruangan mana yang harus ditanyakan. Yang dia pelajari ketika Su Meiqian menginterogasinya sebelumnya dan bertanya kepadanya di kamar mana dia tinggal di gedung itu di lingkungan Songtao. 908. Bagus. Karena pengetahuanmu telah menyelamatkanmu dari makanan yang menyakitkan sebelum kamu menjadi tidak sah. Apa? Sebelum kamu tidak valid. Li Ziming menatap Omi dengan tidak percaya. Omi mengangguk. Benar, orang-orang sepertimu. Bukan untuk mengubahmu menjadi orang yang tidak sah. Benar-benar kasihan pada hati nuranimu sendiri. Hanya meminta kata-katamu. Secara tidak sengaja mendengar bahwa kamu menculik seorang wanita lagi.
Sepertinya kamu akan memperkosanya. Hehe. Kalian. Perbuatan yang sangat buruk. Tuhan tidak bisa menyamar. Aku debu merah yang terjadi. Malam ini, betapa berharganya bagi mereka yang juga menjadi oleh Anda. Mengubah Anda menjadi tidak sah. Dan kemudian mengubah Anda bukti ayah dan anak diberikan kepada polisi dibawa ke pengadilan. Apa? Kamu adalah penyebab yang hilang. Li Ziming membuka matanya lebar-lebar. Satu kekalahan debu merah yang dia kenal. Pencuri Wanabe. Saya mendengar bahwa dia sangat pandai seni bela diri. Ya, saya satu kekalahan Red Dust. Saya datang ke sini malam ini khusus untuk menemukan Anda. Kata Omi. Li Ziming dibutakan. Pencuri Wanabe legendaris benar-benar datang untuk parkir. Bukankah kamu sedang terburu-buru untuk menyerang rumah? Mengapa kamu mencariku? Li Ziming bertanya dengan ketakutan. Cek Anda. Yang menghususkan diri dalam penggerak rumah. Saya bertengkar orang kaya untuk membantu orang miskin. Seperti bagi saya mencari Anda. Saya mencari keadilan bagi orang lain. Li Ziming. Kamu tahu kejahatan yang telah kamu lakukan sendiri. Hari ini aku akan mengubahmu menjadi tidak valid begitu aku kalah. Dan menyerahkan sebagian kepada polisi. Ah, Li Ziming panik. Seolah-olah dia bahkan tidak percaya bahwa ini benar. Dia baru saja dibebaskan hari ini. Dia telah ditahan selama setengah bulan dan akan dibebaskan malam ini. Bagaimana dia bisa menjadi tidak valid? Omi melihat mata Li Ziming yang tidak mau dan tertawa. Kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk menjadi tinggi dalam hidup ini. Kamu harus menunggu kehidupan selanjutnya. Hahaha. Tubuh Li Ziming bergetar. Dan dengan susah payah, dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Omi. Kamu tidak punya hak untuk melumpuhkanku. Kamu juga tidak punya hak untuk menyakiti orang lain. Aku tidak membunuhmu. Itu cukup baik hati. Aku hanya tidak ingin mengotori mendapatkan sendiri. Kamu tidak pantas mati dengan masuk. Tetapi mengubahmu menjadi tidak valid tidak dapat dihindari. Menyelamatkanmu dari kembali untuk mencambuk orang lain setelah kamu keluar dari penjara. Omi tidak ingin berbicara kosong dengan Li Ziming. Mengarahkan isyarat pada titik tertentu di tubuh Li Ziming. Engah kepulan-kepulan. Meridian di tubuh Li Ziming semuanya hancur sendiri. Sisanya diserahkan kepada polisi. Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita Raja dari Segala Raja. Sampai jumpa di novel selanjutnya.